Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufiq Abdul Rahman dengan NPM 223510705 dari kelas 5A. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang telah saya tonton, yaitu React Hooks Explain. Langsung saja agar tidak berlama-lama. Tadi saya sudah merekam video bahwasanya saya sedang menyimak video tersebut. Sekarang adalah ininya presentasinya. Memahami React Hooks. React Hooks memberikan cara baru untuk mengelola state, efek samping, dan logika di dalam komponen tanpa perlu menulis kelas. Ini kita pembukaan dulu, yaitu pengantar. Konsep dasar dan manfaat React Hooks. Konsep dasar dari React Hooks ini, hooks adalah fungsi yang memungkinkan Anda mengaitkan ke dalam fungsionalitas React dari dalam komponen fungsional. Anda dapat menggunakan hooks untuk mengakses state, efek samping, konteks, dan masih banyak lagi. Manfaatnya yaitu hooks memberikan kode yang lebih bersih dan mudah dibaca, serta memungkinkan Anda untuk menggunakan kembali logika yang sama di berbagai komponen. Lalu di sini ada hook use state. Hook use state ini adalah menangani state di dalam komponen. Pertama, mendefinisikan state. Gunakan useState untuk mendefinisikan state awal untuk komponen Anda. Lalu, memperbarui state. Fungsi yang dikembalikan oleh useState dapat digunakan untuk memperbarui nilai state. Lalu di sini, judul yang ketiga ada hook use effect, menjalankan efek samping di dalam komponen. Yang pertama, efek sampingnya, use effect ini menjalankan fungsi setelah render komponen. Yang kedua, dependensi. Array kedua yang diberikan ke use effect menentukan kapan fungsi tersebut harus dijalankan ulang. Yang ketiga, ada bersihkan efek. Fungsi yang dikembalikan oleh use effect dapat digunakan untuk membersihkan efek samping sebelum komponen dibongkar. Lalu di sini ada hook use context, berbagi data antar komponen. Yang pertama, konteks. Buat objek konteks menggunakan create context. Lalu penyedia. Bungkus bagian aplikasi dengan provider untuk menyediakan data ke subtree. Lalu yang ketiga ada konsumen. Gunakan use context untuk mengakses data dari dalam komponen. Lalu di sini ada hook use reducer. Manajemen state complex. State, objek yang mewakili status aplikasi. Lalu ada action, objek yang menggambarkan perubahan pada state. Lalu ada reducer, fungsi yang mengambil state dan action untuk mengambil state baru. Lalu ada hook use ref, akses elemen DOM secara langsung. Yang pertama, membuat referensi. Gunakan use ref untuk membuat referensi ke elemen DOM. Yang kedua, mengakses elemen. Akses elemen DOM menggunakan current property dari referensi. Yang ketiga ada manipulasi elemen. Kita dapat memanipulasi elemen DOM secara langsung melalui referensi. Lalu ada hook use imperative handle. Menyediakan API ke parent komponen. Yang pertama, definisi API. Buat fungsi yang mengembalikan objek yang mewakili API. Menyediakan API. Gunakan use imperative handle untuk menyediakan API kepada komponen induk. Lalu yang ketiga ada penggunaan API. Komponen induk dapat mengakses API menggunakan referensi ke anak komponen. Lalu ada hook use layout effect. Siklus render yang sinkron. Yang pertama, perbedaannya berjalan setelah render, tetapi sebelum browser melukis layar. Terus yang kedua, sinkron, berjalan secara sinkron, sehingga dapat mempengaruhi layout. Yang ketiga, kapan digunakan hook use layout effect ini? Gunakan untuk operasi yang mempengaruhi layout dan harus dilakukan sebelum pembaruan berikutnya.
Lalu ada hook use ID, menghasilkan ID unik di antara komponen. Use ID digunakan untuk membuat ID unik untuk komponen dan elemen domain terkait. Baik, sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.